Cina telah berhasil melakukan sesuatu yang nyaris mustahil, yaitu menciptakan laut di tengah gurun, untuk meningkatkan produksi hasil laut. Dengan visi besar dan teknologi mutakhir yang dimilikinya, negara ini mengubah daerah yang mayoritas gurun di Xinjiang, menjadi ekosistem subur yang mendukung pertumbuhan industri perikanan. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana Cina melakukannya? Nah, pada video kali ini, kita akan menemukan jawabannya bersama. Cina bukanlah negara yang asing dengan tantangan lingkungan. Dengan hanya 9% lahan subur, untuk memberi makan hampir 20% populasi dunia, negara ini harus menemukan cara inovatif, untuk mengatasi krisis pangan. Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, China semakin fokus pada swasembada pangan. Dari sinilah muncul ide jenius, untuk mengubah gurun menjadi lahan produktif, termasuk untuk budidaya hasil laut. Di wilayah Xinjiang, yang terkenal dengan kondisi ekstrimnya, panas terik di siang hari, dan suhu yang membeku di malam hari, para ilmuwan, insinyur, masyarakat, dan pemerintah, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan, yang memungkinkan kehidupan akuatik berkembang. Mereka menemukan bahwa tanah gurun, secara alami mengandung kadar garam yang tinggi, yang menyerupai kondisi air laut. Pada tahun 2022, perusahaan budidaya perikanan Xinjiang, Xisisian, memanfaatkan keunggulan alam ini, dengan menambahkan mikronutrien, dan menciptakan sistem kontrol suhu yang canggih. Mereka berhasil menumbuhkan berbagai spesies seafood, di lingkungan yang sebelumnya tidak mendukung kehidupan. Para peneliti menggunakan teknologi mutakhir, untuk mengatur suhu air, kadar garam, serta nutrisi yang diperlukan, agar udang dapat berkembang dengan optimal. Kolam-kolam budidaya ini dibangun dalam rumah kaca, yang dapat menyesuaikan kondisi lingkungan, sehingga menciptakan habitat yang stabil, bagi spesies laut. Keberhasilan proyek ini, tidak hanya mengurangi ketergantungan Cina pada impor seafood, tetapi juga membuka jalan bagi negara-negara lain, yang menghadapi permasalahan serupa. Dengan inovasi ini, lahan tandus yang sebelumnya tidak berguna, kini dapat dimanfaatkan untuk produksi pangan. Di tengah ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim, banyak negara menghadapi krisis pangan, namun tidak dengan China. Dengan meningkatnya permintaan hasil laut, proyek China ini memberi contoh bagaimana manusia dapat menyesuaikan diri dengan tantangan alam dan menciptakan solusi jangka panjang. Keberhasilan budidaya seafood di gurun semakin mendapatkan perhatian dunia, setelah Jepang memutuskan untuk melepaskan air limbah nuklir ke laut, yang menyebabkan Cina melarang impor seafood dari negara tersebut. Kini China dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus mengandalkan impor dari negara lain. Cina menargetkan produksi seafood di Xinjiang mencapai 30.000 ton per tahun pada 2025 ini, sebagai bagian dari rencana nasional untuk mencapai produksi 69 juta ton seafood setiap tahunnya. Dengan video ini, semoga kita mendapat inspirasi dan pelajaran bahwa, walaupun kita berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk pertanian atau perikanan, kita sebagai manusia yang memiliki akal, tidak bisa berpasrah diri dengan keadaan, namun kita harus berusaha dan mencari cara agar bisa bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan kita.
Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu model peternakan yang paling unik dan menjanjikan, yaitu peternakan burung merak di China. Burung-burung yang luar biasa ini, dengan bulunya yang mempesona, dan penampilan yang megah, tidak hanya simbol keindahan alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Jadi mengapa petani memelihara burung merak? Mari kita cari tahu. Burung merak terkenal dengan bulunya yang mempesona. Burung-burung yang indah ini berasal dari Asia termasuk Indonesia, namun untuk burung jenis ini, di Indonesia sudah terancam punah, akibat pemburuan yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu, burung merak menjadi nama yang tepat untuk seluruh spesies. Burung merak muda mulai dengan bulu yang kusam, tetapi saat mereka dewasa warnanya semakin intens. Diperlukan waktu hampir 3 tahun, agar bulu mereka yang menakjubkan berkembang sepenuhnya, tepat pada waktunya, untuk mengesankan calon pasangan. Salah satu varietas yang paling langka dan paling menakjubkan adalah merak putih. Tidak seperti albino, mereka adalah variasi genetik unik dari merak biru. Sementara sebagian besar hidup di penangkaran, beberapa masih dapat terlihat di alam liar India, menambah misteri mereka. Tidak seperti unggas lainnya, burung merak biasanya tidak dipelihara untuk diambil daging atau telurnya, melainkan nilainya terletak pada keindahannya yang menakjubkan, dan bulunya yang mempesona. Bulu merak sangat dicari dalam dekorasi interior, model, seni, dan kerajinan. Selain itu, memamerkan burung merak adalah bisnis yang menarik wisatawan, dan penggemar burung yang ingin mengagumi makhluk langka dan agung ini. Burung merak membutuhkan lingkungan yang luas untuk bergerak bebas, dan memamerkan bulunya yang berwarna-warni. Setiap burung merak dewasa membutuhkan setidaknya 100 kaki persegi ruang, dengan pagar setinggi setidaknya 6 hingga 7 kaki, untuk mencegah mereka terbang jauh. Tempat berteduh sangat penting untuk melindungi mereka dari cuaca buruk, dan di dalam mereka harus disediakan tempat bertengker, untuk burung bertengker di malam hari. Selama musim dingin, tempat bertengkar dapat digunakan untuk menjaga kaki sensitif mereka tetap hangat. Bertengkar adalah perilaku alami burung merak, yang membantu mereka melarikan diri, dan melindungi diri dari predator di alam liar. Tempat bertengkar memberikan rasa aman bagi burung saat mereka tidur di malam hari. Cara burung merak jantan menarik pasangan sangat menakjubkan untuk ditonton. Ketika dia melihat burung betina, dia dengan cepat menyebarkan bulunya yang berwarna-warni di ekornya, dan bergerak di depannya untuk mendapatkan perhatiannya. Kemudian dia menggoyangkan bulunya, membuat mereka bersinar dan berkilau. Jika betina menyukai penampilannya, dia akan berjalan ke arahnya, dan meniru gerakannya. Ini berarti dia siap untuk kawin, dan begitulah cara mereka berpasangan. Dalam kelompok merak betina biasanya bertelur antara 3-5 butir di sarang dangkal di tanah. Sarang sering tersembunyi di antara rumput tinggi, atau semak-semak untuk perlindungan. Masa inkubasi berlangsung antara 27-30 hari, di mana induknya tetap dekat untuk menjaga telur tetap hangat, dan aman dari predator. Begitu telur menetas, anak burung merak kecil ditutupi bulu halus, dan sangat bergantung pada induknya untuk kehangatan dan bimbingan. Saat mereka tumbuh muda, mereka mulai mengembangkan bulu khas mereka. Meskipun jantan tidak akan memiliki bulu ekor penuh yang cerah, sampai mereka berusia sekitar 3-4 tahun. Dengan perawatan yang tepat, burung merak dapat hidup hingga 35 tahun, menjadikannya komitmen jangka panjang bagi peternak dan penggemar burung-burung. Merak adalah burung omnivora yang menikmati makanan biji-bijian, serangga, cacing, ikan, dan katak. Di dalam peternakan merak biasanya diberi makan makanan yang seimbang, campuran biji-bijian, dan makanan kaya protein, untuk menjaga tingkat energi, dan bulu yang cemerlang. Sayuran segar dan cacing tanah juga ditambahkan ke makanan mereka untuk meningkatkan nutrisi mereka secara keseluruhan. Peternak Cina biasanya memelihara burung merak, hingga mencapai usia sekitar 2-3 tahun, sebelum menjualnya. Pada usia ini, burung merak tumbuh sepenuhnya dengan bulu yang indah, dan sehat, memastikan mereka dapat menjual dengan harga tinggi jika dirawat dengan benar.
Setiap tahun selama musim berganti, bulu burung merak di peternakan secara alami melepaskan bulu lama mereka, untuk memberi jalan bagi pertumbuhan bulu yang baru. Petani dengan sabar mengumpulkan setiap bulu yang rontok dengan hati-hati, memastikan tidak ada kerusakan pada burung. Peternakan merak bukan hanya sekedar hobi, ini adalah model bisnis yang sangat menguntungkan, dengan meningkatnya permintaan bulu merak di industri model dan desain interior, bersama dengan daya tarik yang memukau dari pertunjukan pancaran mereka. Banyak petani menemukan peluang ekonomi yang berkelanjutan dalam peternakan. Merak tidak seperti ayam, bebek, atau burung puyuh. Daging merak tidak muncul dalam masakan utama di seluruh dunia. Beberapa catatan kuno menunjukkan bahwa bangsawan Eropa pada abad pertengahan pernah memakan daging merak sebagai hidangan mewah, tetapi hari ini sangat langka. Peternakan burung merak bukan hanya untuk mendapatkan nilai ekonomi namun juga membantu burung-burung yang indah ini dari kepunahan.